warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu akan menampilkan hasil presentasi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya sendiri Anggraini Mardian dengan NPM A1D019027. Dengan teman saya ada Sela Astina dan Lovino Priyanti. Jadi di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang tepi daun atau margopoli. Tepi daun di sini ada tepi daun rata dan tepi daun yang bertoreh. Tepi daun rata itu atau integer itu sinus dan angulusnya sama rata. Langsung aja kita coba ambil contoh daun nangka, Artocarpus integra. Nah, di sini dapat kita lihat, jadi tepi daunnya itu rata, tidak ada torenya sama sekali. Nah, di sini juga saya mengambil contoh sirsa, Annona muscirata, terus ada siri, Piper beetle, mangga, Mangifera indica, dan manggis, Garcinia mangostana. Semua contoh di sini adalah tepinya tepi rata atau integer. Terus yang kedua ada tepi daun yang bertoreh. Tepi daun yang bertoreh ini ada dibagi lagi menjadi dua, tepi daun bertoreh merdeka dan daun bertoreh tidak merdeka. Saya akan menjelaskan tentang daun bertoreh yang merdeka, di mana daun ini tidak mengubah bangun aslinya. Jadi tepi daun dengan toreh merdeka itu dibagi lagi. Yang pertama ada bergerigi atau seratus. Dikatakan bergerigi apabila sinus dan angulusnya itu sama-sama lancip. Kita langsung ambil contoh pada daun lantana atau lantana camara. Terus yang kedua ada kembang sepatu Hibiscus rosa sinensis, dan yang ketiga ada kumis kucing atau Orthosiphon spicatus. Terus yang kedua ada bergerigi ganda atau rangkap yang biasa disebut dengan Biceratus. Di sini dikatakan bergerigi ganda apabila angulusnya cukup besar dan tepinya bergerigi lagi. Contohnya pada daun sintrong atau Crasocephalum srepidioides. Yang ketiga ada bergigi atau dentatus. Di sini dikatakan bergigi apabila sinusnya itu tumpul dan angulusnya lancip. Contohnya pada daun beluntas atau Flucea indica. Terus yang keempat ada beringgit atau Crenatus. Di sini kebalikan dari bergigi tadi, yaitu dikatakan daunnya beringgit apabila sinusnya lancip dan angulusnya tumpul. Contohnya pada daun cocor bebek atau Kalanchoe pinnata. Terus yang terakhir ada berombak atau Repandus. Di sini dikatakan berombak apabila sinus dan angulusnya itu sama-sama tumpul. Contohnya pada daun air mata pengantin atau Antigonon leptopus. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tepi daun dengan toreh yang tidak merdeka. Tepi daun yang toreh yang tidak merdeka yaitu toreh mempengaruhi atau mengubah bangun asli pada daun. Berdasarkan dalam toreh, tepi daun dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama daun berlekuk atau lobatus, yang kedua itu daun bercangap atau visus, yang ketiga daun berbagi atau partitus. Selanjutnya, berdasarkan sifat toreh dengan susunan tulang daun dibedakan menjadi 6. Yang pertama, berlekuk menyirip atau pinnatilobus. Contohnya itu adalah pada daun terong atau Solanum melongena. Yang kedua, bercangap menyirip atau Pinnatifidus. Contohnya itu pada daun sukun atau Artocarpus communis. Yang ketiga yaitu berbagi menyirip atau Pinnatifidus. Contohnya itu adalah pada daun kenekir atau Cosmos caudatus. Daun berlekuk mencari atau
Palmatilobus. Contohnya itu ada dua. Yang pertama yaitu daun jarak pagar atau Jatropha carchas. Yang kedua atau yang B itu ada daun kapas atau Gossypium sp. Yang kelima itu adalah bercangap menjari atau Palmatipidus. Contohnya itu ada pada daun jarak atau Ricinus communis. Yang keenam atau yang terakhir yaitu berbagi menjari atau Palmatipartitus. Contohnya itu ada pada daun ketela pohon atau Manihot ultissima. Saya Sela Astina, NPM A1D01903. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang daging daun atau intervenium. Nah, daging daun atau intervenium itu ialah bagian daun yang terdapat di antara tulang-tulang daun dan urat-urat daun, di mana tebal tipisnya daun itu juga tergantung tebal tipisnya daging daun, sehingga sifat daun itu dapat dibedakan menjadi yang pertama itu tipis seperti selaput, misalnya pada daun paku selaput. Kemudian ada seperti kertas, tipis tetapi cukup tegar, misalnya pada daun pisang. Kemudian selanjutnya ada tipis lunak, itu misalnya pada daun selada air. Nah, kemudian ada seperti perkamen, sifatnya itu tipis tetapi cukup kaku, misalnya pada daun kelapa. Selanjutnya seperti kulit atau seperti belulang, helaian daunnya tebal dan kaku, misalnya pada daun nyamplung. Nah, selanjutnya berdaging, tebal dan berair, misalnya pada daun lidah buaya. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang warna daun. Nah, warna daun itu pada umumnya berwarna hijau dan variasinya banyak. Tetapi tak jarang dijumpai daun yang warnanya tidak hijau. Sebagai contoh dapat antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu berwarna merah, misalnya pada bunga buntut bajing. Kemudian hijau bercampur atau tertutup warna merah, misalnya pada daun puring. Kemudian hijau tua, misalnya pada daun nyamplung. Kemudian hijau kekuningan, itu misalnya pada daun tanaman guni. Kemudian perlu dicatat bahwa dalam menyebut warna daun itu sangat besar pengaruh perseorangan, mengingat mengenai warna tidak ada ukuran yang objektif. Lagi pula warna daun suatu jenis tumbuhan dapat berubah menurut keadaan tempat tumbuhnya dan erat hubungannya dengan persediaan air dan makanan serta penyinarannya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang permukaan daun. Keadaan permukaan daun itu dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu licin atau biasa disebut dengan levis, itu permukaan daunnya terlihat. Mengkilat atau nitidus, itu misalnya pada sisi atas daun kopi. Nah, kemudian yang kedua itu pada sisi daun beringin. Kemudian suram, misalnya pada daun ketela rambat. Kemudian selanjutnya itu berselaput lilin, itu misalnya pada sisi bawah daun pisang. Nah, kemudian pada sisi bawah daun tasbih. Kemudian gundul atau gleber, misalnya pada daun jambu air. Selanjutnya itu berkerut, misalnya pada daun jarong. Selanjutnya berbulu atau pilosus, itu jika bulunya halus dan jarang-jarang, misalnya pada daun tembakau. Kemudian bersisik atau lepidus, itu misalnya pada sisi bawah daun durian.